Idza tamakana ad-dzikru minal qalbi sara asyaitanu yasra'u idadana dakir kama yasra'ul insan idadana syaitan. Ketika dzikir sudah tertanam di dalam jiwa terus dibaca, maka setan yang berani dekat yakin itu bahkan kalanggar pingsan kasurupan. Oh baladna teh daratang ari balad aing kunaon ya. Eta deket-deket jeung Pak Dokter jeung. Pak Dokter mah dzikir. Kasurupan gedenya. Wani deket kasurupan. Wani deket kadurung kabakar. Dan mawi dzikirnya di istiqomah. Kita belajar terus. Dan untuk menyampaikan pada tahap istiqomah ternyata buat kita selaku murid harus sering berjamaah. Wa yajibu alal murid ad-dzikru bil jamaah. Wajib kan orang selaku murid banyak-banyak dzikir secara bareng-bareng dan lulus satu sorangan. Abdi ya mah. Saya sama selaku murid. Kalau dzikir sendiri lesu, lulus. Tapi bareng-bareng mengeluarkan keringat, bercucuran, alhamdulillah, berbayi. Beda semangat jadi haredang. Apalagi saat ini dalam situasi kondisi yang sedang genting dengan berbagai penyakit. Bukan hanya penyakit corona, penyakit akhlak. Ini sedang terjadi saat ini. Dekadensi moral yang luar biasa. Maka untuk bentengnya adalah dengan itu. Dengan naon cenah? Genting, enak terus banyak penyakit. Terus maka kita harus berserah diri kepada, karena kalau kita mengingat penyakit itu ini banyak yang datang, penyakit apa saja, macam-macam penyakit. Sekarang kan dokter makin banyak, penyakit pun semakin banyak juga sehingga corona terjadi. Nah, naudzubillah, semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini serba susah. Kita selalu berzikir kepada, insya Allah tidak akan susah. Karena bagaimana? Hidup ini serba susah. Makin hari kita semakin gelisah karena menimbulkan gelisahnya hati kita karena jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu. Hidup ini serba susah, takut mati sering gelisah. Hidup memang menakutkan, penuh tantangan dan ancaman. Tiada lagi hati jadi tentram, hanya diranda kekhawatiran. Satu hal tentang kesehatan cukup membuat kebingungan. Banyak gula takut kencing manis, kurang gula takut penyakit leper. Tidak merokok kurang segar, mau merokok takut kanker. Berpikir serius kena saraf, berpikir santai tiada kemajuan. Engkau pasrah saja hidup dan matimu kepada ilahi Rabbi. Betul kan? Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun corona datang, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya coronanya dijauhkan dari kita. Alhamdulillah. Maka insya Allah Abah pun bersabda, corona moal aya pikeun orang yang bertorikoh, yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betulnya? Maka dijaga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu berzikir kepada Allah, penyakit pun akan sirna dari kita. Tidak kapan sekarang kita berpikir tengah rokok mah kemajuan. Ya, benar, sehingga tengah rokok mah orang leuseuh, misalnya lemes kalau tidak merokok. Padahal itu bukan yang memberi apa? Sehatnya kita, kuatnya badan kita bukan rokok. Sehingga sok aya yang bilang begini, daripada tengah rokok kajenting teu dahar, cenanya dan kekuatan tengah rokok manehana nama, padahal kekuatan itu hanya dari Allah. Tengah rokok biasa berzikir kepada Allah, insya Allah kuat selamatnya. Insya Allahnya. Maka insya Allah kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berpas
pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dijauhkan dari segala malapetaka termasuk corona. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Mangga lajeng. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Dalam manqobah yang tadi begitu jelas sekali. Penyakit taun baik penyakit dohir atau penyakit batin ternyata obatnya cuma dua. Satu rumput, dua air. Rumput itu adalah sesuatu yang jadi di madrasah. Mana ada madrasah jadi rumput, betul? Kan madrasahnya kan pakai keramik, pakai karpet. Jadi yang dimaksud rumput di situ adalah amalan-amalan dalam thariqah, khotamannya, sholat sunnahnya, manakibannya, robitohnya, ziarahnya, itu rumput. Sedangkan air simbol dari dzikir. Maka yakin, monggo kita saksikan bersama bagaimana Ikhwan Pangresa Abah Aos dari awal bukan menyepelekan tentang prokes, karena itu prosedur memang harus ditempuh, tapi karena keyakinan guru mursyid kita yang sudah kuat, maka alhamdulillah ya, alhamdulillah dijaga, diraksa dengan berkah rumput dan air madro, dengan berkah amaliyah thariqah dan dzikir yang sudah ditanamkan, dipatrikan dalam jiwa, maka ikhwan thariqah ada dalam kesehatan. Ya. Kalau umpamanya ada yang sakit, tanya sendiri, obatnya di makam apa enggak? Dimakan apa dimakan? Dokter juga kan ngasih obat kepada yang sakit. Tiba-tiba yang sakitnya meninggal dunia, diperiksa obatnya gak dimakan. Nah, maka monggo kita semangatkan kembali melaksanakan amaliyah ini. Karena ini sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dzikir itu adalah la ilaha illallah ismi. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Pamang qolaha dakhala ismi. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala ismi umina min iqabi. Yang masuk ke dalam bentengku diselamatkan dari siksaanku. Corona itu bentuk siksa dari Allah. Penyakit itu bentuk siksa dari Allah. Kita selamat kalau betul-betul kita masuk dalam benteng Allah. Perkokohlah benteng Allah. Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Sembuh. Penyakit kabur. Virus takut. Kenapa? Karena banyak zikir, pasti banyak takutnya kepada Allah. Man khofallah khofahu kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, segala sesuatu akan takut kepadanya. Itu rumus Pak Dokter, asli. Yang takut kepada Allah akan ditakuti oleh segala sesuatu selain Allah. Maka di sini kita terus banyak pikir agar kita takut kepada Allah, banyak pikir agar kita punya benteng yang kokoh, banyak pikir agar kita bisa usul kepada Allah, banyak pikir agar kita bersih bening jiwa kalbu kita, banyak pikir agar senantiasa hidup ini betul-betul di sorga. Di mana? Di sorga. Alhamdulillah. Yuk kita baca sholawat sama-sama. Mari kita sholawat yang sudah hafal semua. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqan minallahi rabbil alamin, tariqan min ruhi Jibril al-matin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin, tariqas syuhada'i wal mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan manakib, dengan dikir, dengan sholawatan mengantarkan kita hidup penuh keberkahan. Amin. Abah menyampaikan semoga berkah segalanya, selamanya, semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.